Baik, aku mulai presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Arifanur Amelia sebagai moderator kali ini akan memimpin jalannya presentasi dengan tema pendekatan personal pada kelompok 8. Di sini saya tidak sendiri, saya Elsa Arifanur Amelia dengan akhiran NIM 1006 dan rekan Saya Fiza Nantano dengan akhiran NIM 1103. Sejauh mana orang percaya mengikuti dan mempraktikkan sesuai dengan suatu agama, keyakinan, ini mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Religiusitas dapat menentukan gaya kepemimpinan, serta menentukan tingkat hubungannya dengan mereka yang lebih besar tanpa ada hubungan kerja. Pokok pembahasan kali ini adalah mengenai betapa pentingnya pendekatan personal dalam organisasi, dan yang kedua adalah teknik pendekatan personal. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketegangan spirit kepemimpinan. Yang ketiga, apa saja pengaruh ketegangan spirit kepemimpinan terhadap kinerja. Baik, selanjutnya itu adalah pengenalan awal dari pendekatan personal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk mendeteksi kemampuan virtual yang dapat memimpin. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu sedikit mengenai organisasi. Yang disebutkan dalam slide, organisasi kita telah pelajari memiliki 4 ciri utama, yaitu yang pertama ada orang, 2 orang, adanya interaksi, atau yang ketiga kemudian adalah religiusitas, sejauh mana orang percaya kemudian dan yang keempat sesuai dengan suatu agama, keyakinan ini mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian adalah design driven theory, digunakan untuk membangun sebuah teori untuk menjelaskan sebuah proses tindakan atau dengan objek yang rinci dan mencapai tujuan ini. Selanjutnya mengenai keterampilan kecerdasan digital. Menurut program pada tahun 2000 itu bahwa slide selanjutnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu ciri organisasi adalah adanya hubungan di sana. Nah, pendekatan personal ini erat kaitannya dengan hubungan. Menurut teori yang disampaikan oleh Koder, hubungan adalah suatu jaringan yang saling bergantung, saling mempengaruhi. Dalam konteks organisasi, hubungan itu dapat ditentukan oleh jabatan atau peranan yang telah ditetapkan. Nah, dari situ maka akan menghasilkan sebuah struktur atau stabilitas kepada organisasi tersebut. Tapi ada kalanya struktur atau stabilitas itu terganggu atau ada kalanya ketika individu bertindak di luar struktur peranan yang telah ditetapkan, sehingga akan tercipta jaringan atau komunikasi atau struktur baru. Contohnya, karyawan yang tidak disiplin, atau karyawan yang tiba-tiba belum dari organisasi, sesuatu yang di luar sistem yang tidak direncanakan sebelumnya. Next. Oke, jadi tipe hubungan ada 2.
yaitu yang pertama hubungan non-formal, seperti yang telah ditampilkan dalam gambar. Ilustrasi tersebut adalah contoh dari hubungan non-formal, yaitu hubungan yang terjadi di antara kolega atau karyawan yang dia itu tidak memperhatikan struktur atau norma formal. Jadi hubungan itu mengalir begitu saja. Contohnya hubungan antara teman, kemudian hubungan antar contoh hubungan antar teman, kemudian antar kolega yang struktur atau jabatannya setara, dan sejenisnya. Next. Jenis hubungan yang kedua adalah hubungan posisional atau hubungan formal. Hubungan ini hubungan yang memperhatikan struktur atau jabatan yang komunikasinya dibatasi oleh norma-norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi. Hubungan antara bos dan karyawan. Gitu. Next. Nah, jadi apa sih kaitannya antara hubungan personal ini, antara konsep hubungan tadi dengan pendekatan personal. Jadi pendekatan personal ini adalah salah satu dari teknik komunikasi. Dan pendekatan personal ini tidak akan bisa terjalin kalau tidak ada hubungan. Pendekatan personal ini sering disebut sebagai inti dari suatu organisasi. Kenapa? Karena pemimpin yang paham tentang hubungan antar personal, kemudian apabila pemimpin itu pandai menjalin hubungan antar personal dengan anggotanya, maka pemimpin itu akan mudah untuk menggerakkan bawahan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Maka organisasi tersebut dapat berjalan dan mencapai tujuan sesuai dengan metode yang telah dia rencanakan sebelumnya. Next. Apabila hubungan interpersonal tersebut juga terjalan dengan baik, komunikasi yang ada di organisasi tersebut sehat, iklimnya mendukung, maka setiap anggota akan merasa terpanggil untuk mendukung apapun yang menjadi program pemimpinnya. Jadi kinerja mereka akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, karena apa yang mereka kerjakan itu dari hati. Mereka tidak mengharapkan imbalan. Mungkin mengharapkan, tapi ada panggilan hati yang menggerakkan mereka supaya mereka mengerahkan segala potensi mereka dalam pekerjaan mereka. Oke, jadi kenapa ini penting? Karena hubungan personal itu selaras dengan pendekatan personal. Jadi hubungan personal ini apabila dia itu baik, maka pendekatan personal juga dapat berjalan dengan baik. Tapi apabila hubungan personalnya saja sudah tidak baik, maka mustahil untuk melakukan pendekatan personal yang baik. Next. Nah,
Berikut ini adalah contoh dari pendekatan personal. Jadi yang ada di situ adalah ilustrasi bagaimana kondisi organisasi yang awalnya dia iklimnya tidak sehat, kemudian komunikasinya buruk, karyawannya stres, atau banyak masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut. Kemudian pemimpin di sini memiliki peran yang krusial untuk melakukan pendekatan personal kepada setiap anggotanya untuk bagaimana caranya organisasi ini mampu berjalan bagaimana sebelumnya atau bagaimana organisasi ini supaya berjalan lebih baik, bagaimana saya memperbaiki ini, bagaimana anggota saya mampu untuk kembali, mampu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik pendekatan personal. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai bagaimana teknik pendekatan personal, kita perlu memahami bagaimana ciri karyawan yang memerlukan pendekatan personal. Yang pertama bisa dilihat dari perilakunya yang murung, merenung, lunglai tak berdaya, putus asa, apatis, mengasingkan diri, mencari dalih untuk menutupi diri dari ketidakmampuannya, bersikap kekanak-kanakan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bersikap agresif, yaitu perilakunya sudah mengarah kepada perbuatan yang merugikan orang lain. Misal memancing orang lain ataupun menggunakan beberapa senjata tajam yang berbahaya untuk melukai orang lain. Yaitu teknik yang digunakan pada pendekatan personal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama konseling langsung. Konseling langsung ini dalam artian adalah konseling dengan pendekatan terpusat pada konselor atau konselor approach. Konseling langsung ini lebih berpusat pada di konseling langsung ini konselor yang lebih berperan. Maksud dari konselor yang lebih berperan ini, konselor ini lebih ke menanyakan masalah kepada si konsul. Setelah menanyakan dan mendapatkan informasi yang terkumpul, kemudian konselor ini mendiagnosa masalah dan solusi yang tepat untuk konsul. Yang kedua yaitu konseling tidak langsung adalah pendekatan yang terpusat kepada konsul. Jadi di sini yang lebih berperan adalah si konsul. Mengapa begitu? Karena di sini mengapa dikatakan konseling tidak langsung? Karena si konsul ini lebih banyak menceritakan apa masalahnya dan mungkin menanyakan solusi yang tepat, yang terbaik untuk masalah ini bagaimana. Dan karena pada konseling tidak langsung ini kan terpusat pada konsul, kayak menceritakan, mendiagnosa, dan menemukan rumusan masalah sendiri. Namun, masih terdapat peran konselor di dalamnya. Sehingga dalam artian konseling tidak langsung ini, konsul hanya butuh didengar saja. Baik, mungkin sekian itu dari kelompok presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan?
Baik, mungkin sekali lagi saya tanyakan apakah ada pertanyaan terkait presentasi yang telah dipaparkan? Elsa izin bertanya ya. Ya, silakan. Aku mau nanya soal bagaimana cara mengukur keberhasilan pendekatan personal. Ya, apa mau diputar di slide keberapa tadi? Baik, Dea, gimana pertanyaannya? Bagaimana cara mengukur keberhasilan pendekatan personal? Mm-mm. Baik, izin menjawab langsung. Kalau menurut saya, mungkin bagaimana cara mengukur pendekatan personal ini bisa dilihat dari kedekatan karyawan dengan kedekatan antar karyawan, atau bisa juga dengan keterbukaan karyawan terhadap atasan maupun antar karyawan yang lain. Mungkin ada tambahan dari teman saya? Baik, saya izin menambahkan. Jadi, pendekatan personal ini biasanya dilakukan ketika ada masalah dalam organisasi, tapi tidak selalu, tidak selalu. Pendekatan personal penting dilakukan secara berkala, maksudnya untuk bagaimana membangun chemistry atau ikatan dalam organisasi tersebut supaya pemimpin dan karyawan sama-sama mengerti pandangan satu sama lain sehingga lebih mudah mereka untuk menyamakan visi. Tapi biasanya pendekatan personal ini dilakukan ketika ada masalah. Jadi ketika ada masalah dilakukan pendekatan personal, maka indikator keberhasilannya adalah masalah tersebut selesai gitu. Tapi ketika bukan dalam konteks masalah, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, bagaimana pemimpin dan karyawan mereka dekat dan mereka memiliki visi yang sama. Bisa dilihat juga dari apakah organisasi ini bagaimana sih kerjanya, apakah mereka efisien, apakah mereka efektif dalam mencapai tujuannya. Itu bisa tercermin dari situ. Baik, bagaimana? Apakah ada sanggahan dari Dea? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Aku. Baik, Halo, halo, iya, terdengar jelas suara. aku mau tanya. Kan kalau pendekatan personal ini kan setauku kayak berhubungan sama empati gitu kan. Nah, aku mau tanya, kalau misal apa peran empati dalam pendekatan personal dan bagaimana cara mengembangkannya? Udah. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Nuzul. Mungkin di sini apa peran empati pada peran pendekatan personal dan cara mengembangkannya. Jadi peran empati di sini tuh
lebih ke apa ya, lebih ke mendengarkan keluh kesah dari antar karyawan. Jadi mereka saling terbuka dalam masalah terkait pekerjaan. Pertama yaitu aktif mendengarkan, yang kedua itu ada membangun koneksi emosional, yang ketiga bisa mengajukan pertanyaan terbuka apabila dari apa salah satu dari karyawan ini memenuhi ciri karyawan yang memang harus memerlukan teknik pendekatan personal seperti tadi yang murung atau bagaimana, mungkin kita lebih peduli terhadap sesama dengan cara menanyakan apakah kamu baik-baik saja, atau apakah ada masalah terkait masalah pribadi atau masalah dari lingkungan kerja. Apakah bisa dicukupkan atau ada sanggahan? Cukup. Thank you. Baik, terima kasih Nuzul. Apakah ada pertanyaan lagi? Aku izin tanya, boleh gak? Halo? Oke. Bentar lah Biba. Oh, iya, Ini iya. masih nge-lag untuk reportnya. Oke, oke. Baik, dipersilahkan untuk Putri Labiba mengajukan pertanyaan. Oke, jadi sebenarnya ini ada kaitannya sama pertanyaan yang pertama ya. Jadi menurut kalian bagaimana cara pendekatan personal yang dilakukan itu bisa efektif kepada karyawan tetapi tidak mengganggu privasinya? Kan tadi kan disebutkan ada masalah apa pendekatan personal itu dilakukan ketika ada masalah kan. Nah, masalah itu kan bisa faktornya pribadi atau keluarga. Nah, itu kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya tampung dulu. Boleh? Boleh. Yang pertama ini kan ada teknik pendekatan konseling tidak langsung. Di sini bisa diterapkan dalam apa yang ditanyakan Labiba. Di sini bagaimana pendekatan personal itu tanpa melanggar privasinya. Kita di sini kan sebagai konselor itu lebih mengutamakan privasi ya. Misal orang ini tidak mau bercerita, maksudnya tidak mau bercerita yang lebih detail, itu masih bisa ditolerir. Mungkin orang ini, si konsul ini bisa menceritakan apa yang memang seharusnya diceritakan, bukan yang sampai melanggar privasi. Kalau memang sekiranya itu pertanyaan dari konselor ini melanggar privasi mereka, mereka bisa mengajukan kayak maaf, ini mungkin masih apa ya, masih privasi saya, mungkin dari rekan saya bisa ditambahkan. Saya ingin menambahkan dari jawaban tadi, bagaimana cara efektif melakukan pendekatan personal tanpa melanggar privasi. Pendekatan personal ini perlu kecerdasan emosional yang baik dari seorang pemimpin. Jadi, apabila pemimpin itu memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka dia akan paham bagaimana berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang baik pula. Gitu. Otomatis ketika pemimpin itu tahu cara berinteraksi dengan orang lain dan pemimpin itu paham betul tentang bagaimana keadaan karyawannya, dia paham batasan atau boundaries mana yang tidak boleh dia lewati. Jadi kan tidak mungkin pemimpin itu asal-asalan berkomunikasi dengan karyawannya pun
ada etikanya. Gitu. Kecuali memang pemimpin itu memiliki kecerdasan emosional yang kurang atau attitude pemimpin itu kurang baik, maka kalau terjadi hal seperti itu perlu dievaluasi lagi kepemimpinannya, perlu dikoreksi kembali. Apakah sudah cukup menjawab atau ada feedback? Baik, dari Putri Labiba, apakah jawabannya sudah bisa dicukupkan atau ada sanggahan? Berarti cara efektifnya itu melakukan teknik itu tadi dan apa ya, si pemimpin juga harus memahami betul tentang kondisi karyawannya gitu. Iya, betul. Ya. Baik. Ya, oke, makasih. Ya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Atau mungkin jika tidak ada yang bertanya lagi, bisa saya cukupkan sampai di sini untuk presentasi kali ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kelompok kami pada saat presentasi, baik kesalahan kata maupun teknis. Dan terima kasih juga buat antusias teman-teman untuk join Zoom kali ini. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.